Alhamdulillah semuanya sehat kan Bu? Iya. Nah kita masuk untuk sesi kedua tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, materi ini tentunya sangat penting bagaimana kita bisa mengelola keuangan dan perencanaan usaha. Nah, dalam kesempatan ini yang mau kita bahas adalah ini Bu, mengelola keuangan keluarga. Kenapa sih Bu kita harus mengelola keuangan keluarga? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa Bu? Kok uang harus kita kelola? Ya, Biar apa? karena biar sesuai pendapatan sama yang kita Keluarkan. Iya Pak, mantap, luar biasa. Betul tuh Bu. Kita diolah uang itu supaya kita bisa mengatur pendapatan sama pengeluaran ya Bu ya. Misalkan gaji suami sekian, pengeluaran kita sekian. Nah biasanya Bu yang mengelola itu siapa? Bapak atau Ibu? Ibu lah. Ibu ya. Nah, karena biasa Ibu yang lebih tahu ya Bu ya. Berapa cabai 1 on ya Bu ya, cabai 1/4 ya kan, gula ya kan Bu, beras, bahkan lebih update lagi ya Bu ya. Nah, kalau suami nggak tahu ya kan, taunya ngasih uang. Nah, cuman kadang-kadang jadi pertanyaan, semalam dikasih duit segini kurang, cukup, ini kok kurang ya kan Bu ya. Padahal dia nggak tahu, cabai naik ya Bu ya. Nah, memang cabai naik, nanti beras turun ya kan Bu. Nanti beras naik, cabai turun ya Bu ya. Sebenarnya segitu aja. Jadi penting nggak Bu kita mengelola keuangan? Penting ya Bu. Kita masuk teks. Nah, mengolah atau mengatur keuangan keluarga merupakan keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap rumah tangga. Sebenarnya ini bukan keterampilan ya Bu ya, tapi memang keharusan, gitu ya Bu ya, kewajiban kepada kita supaya keuangan kita bisa diatur. Nah, itu dia. Nah, supaya juga kita nggak terlilit utang ya Bu ya. Nah, kadang-kadang gitu. Nah, yang mengakibatkan kita utang, habis aku PK pakai baju ini besok, nanti hari ini kepekan. Nah, beli baju baru lah, nanti PK besok bisa ganti bajunya. Masuk ini nih aja PK ya kan Bu. Udah punya 1.200.000. Nah, itu Bu, dapat uang gak banyak ya kan Bu. Nah, kadang-kadang ibu suka gitu ya Bu ya, selalu mendahulukan keinginannya, nah, sehingga melupakan kebutuhan. Next. Ini sengaja kita buat gambar dulu. Nah, umumnya masalah keuangan keluarga adalah lebih besarnya pengeluaran dibanding pendapatan. Betul ya Bu ya? Serta tidak teraturnya jumlah dan waktu menerima pendapatan. Betul ya Bu ya? Maksudnya tuh ada yang ibu penghasilannya per hari jualan ya Bu ya. Ada suami yang penghasilannya mingguan ya Bu ya. Ada penghasilannya bulanan ya kan Bu. Nah, jadi umumnya masalah, ini kan masalah jadinya Bu ya. Nah, jadi kira-kira apa kata kuncinya Bu supaya kita bisa menyelesaikan masalahnya? Saya punya yel-yel, nanti ibu jawab yel-yel saya. Kalau saya bilang uang tidak cukup, ibu jawab ya diatur dong, bisa? Saya uang tidak cukup, Ya, diatur dong. itulah jawabannya Bu. Nah, kalau uang nggak cukup harus diatur ya kan Bu. Nah, bukan uang tidak cukup ya ditambahi dong. Nah, itu bukan solusi. Ya, sama suami bilang gitu. Sama suami bilang gitu ya Bu ya. Oke. Nah, next kita masuk Bu. Di pada tanya-tanya nih Bu, apa yang mau dipertanyakan? Oke. Bagaimana cara mengelola keuangan keluarga yang baik dan benar? Nah, inilah perlu kita tahu ya Bu ya. Nah Ibu, saya minta tolong Ibu yang di depannya selalu aktif dari tadi. Kira-kira cara Ibu bagaimana mengelola keuangan? Ya gini Ki, kalau kakak dapat gaji sekian, nanti kakak belikan yang beras dulu gitu, minyak yang penting-penting dulu, nanti per harinya tinggal belanja sayuran gitu sama jajan anak gitu. Oh, sisanya Bu ya. Oh, tapi alhamdulillah cukup Bu. Alhamdulillah Cukup ya. Nah, cukup. Karena tuh yang Ibu belanjakan tadi adalah kebutuhan tuh Bu ya. Kebutuhan pokok, betul ya Bu ya? Iya, Sehari-hari kan. Kalau misalkan anak-anak lewat bakso, apalagi di sini ya Bu ya. Oh, makanan hari datang-datang ya Bu ya. Nawar-nawarin bakso segala macam. Kalau kita tidak bisa mengatur, ya pasti ya akhirnya tumpur ya kan Bu. Kalau nggak bisa mengatur kita akan tumpur. Oke. Nah, sini kita akan berdiskusi bagaimana ini. Satu, Ibu tadi betul caranya mengatur tadi kan, ketika uangnya sudah dimasukkan di pos-poskan ya Bu ya, untuk uang ini uang belanja, kalau sisanya itu uang jajan. Atau Ibu kayak mana cara mengatur uang biasanya Bu? Kita diskusi ya Bu ya. Mudah-mudahan ini Bu, dengan cara Ibu yang Ibu ini bisa
menambah wawasan kita ya kan. Nah ibu bagaimana biasa ngatur uang bu? Kalau penghasilan suami per bulan, per minggu atau per hari? Per bulan bu ya. Oh iya. Nah jadi pas nanti gajian tuh ngatur uangnya mana? Biasa belanja ibu per bulan atau gimana? Kalau kayak beras itu ya per bulan, per karung gitu. Per karung gitu ya. Sekolah anak, biar sekolah anak. Itu per bulan juga ibu ya. Ya, itu bulanan juga. Bulanan. Sisanya sama untuk belanja harian tadi kayak sayur. Itu ada yang hari-harian ibu ya. Ya, Tapi itu diambil dari uang yang penghasilan sebulan. Nah, tapi alhamdulillah cukup bu. Kalau cukup ya bu ya. Nggak cukup cukup ya bu ya. Iya. Ibu Khadijah bagaimana? Boleh. Sama bu. Bu kalau saya namanya harian ya belanja seperti harian. harian bu ya. Ada yang belanja bulanan bu? Enggak ada. Nggak ada ya. Berarti macam beli beras tuh kita buat itu harian ya. Per kilo gitu ya bu ya. Dapatnya harian, harian. Oh iya iya betul kalau harian. Baru sisanya tadi disimpan. Ditabung. Tabung. Pas mungkin nanti rezeki lebih. Tapi kalau tidak ada ya udah, nggak ada nabung. Betul. Nah tapi uang PKH ini gimana menurut ibu? Sebenarnya ini untuk tabungan kan gini. Kalau Logika, kakak ini, kakak. kalau uang PKH ya uang PKH aja kakak simpan untuk anak sekolah. Nanti kan kalau sekolah pembayaran tiba-tiba diminta gitu. Jadi ada untuk sekolah gitu aja. Berarti kan gini bu, tanpa PKH berarti sebenarnya cukup kita bu ya. Nah ya kan, tapi uang PKH sebenarnya membantu untuk anak sekolah bu ya, bisa kita pos-poskan. Nah kalau berarti cukup pada masa uang PKH itu ada, berarti kita bisa menabung dong. Misalkan gini, ibu kan kewajiban kita tiap bulan bayar anak sekolah. Sementara uang PKH kalau normalnya kan dia baru 3 bulan ya bu ya. Nah selama tiap bulan kan kita harus bayar ya bu ya. Nah mungkin ada juga sekolah yang kita nunggak ya bu ya, ketika 3 bulan kita bayar karena uang PKH itu bisa. Nah bisa juga tuh bu, ibu koordinasi dengan pihak sekolah kan. Saya pun ngajari ya kan bu, saya pun dapat PKH penghasilan saya kalau untuk apa per 3 bulan dari PKH saya bayar gitu bisa. Biasanya kalau katanya PKH bisa dikasih tuh bu. Nah tapi yang telah ibu jalani mungkin tadi ya bu ya, saya lihat dari beberapa ibu menggambarkan bahwasanya kayaknya tiap bulan bayar uang sekolah ya bu ya, tiap bulan. Berarti uang PKH kalau kita bayarkan uang sekolah, uang yang biasa kita bayar uang sekolah berarti kan bisa kita simpan ya bu ya. Nah, untuk keperluan yang akan datang gitu bu ya. Nah kalau bisa pun bisa kita buat perencanaan usaha ya kan bu, kita beli bebek dan segala macam ya kan untuk ditumbuh kembangkan gitu juga. Baik bu. Nah itu tadi sudah banyak ya bu ya, beberapa macam. Atau ibu bagaimana ngolah uang? Per hari-hari ya bu ya. Hari juga serupa banget. Serupa sama ibu ya. Oke, ada yang per hari. Iya betul. Memang kalau yang penghasilan per hari pasti lebih tepatnya dia per hari ya kan bu ya. Yang hasilnya mingguan bu ya. Yang bulanan. Jadi semuanya itu sama ya bu ya. Karena kita mengelolanya untuk kebutuhan kita. Nah di sini bu ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Yang pertama kita harus memahami ini langkah-langkahnya bu ya, memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran ya bu. Kita harus tahu ya bu ya, berapa pengeluaran kita, berapa pendapatan kita, betul ya bu ya. Kan nggak mungkin ibu nih pendapatan suami 1 juta, tapi pengelolaan keuangannya 3 juta, nah 2 juta mana utang ya bu ini gede. Nah kalau setiap bulan kayak gitu setahun udah berapa juta kita utang. Nah yang ya gedenya nggak mau lagi datangnya gitu ya bu ya. Sampai-sampai ada pula yang gadekan kartu PKH. Alah, kami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Nah, pendapatan itu apa bu? Nah, hasil kerja. Hasil kerja, gaji, pengeluaran. Ya itu tadi yang Kebutuhan pokok, betul ya bu ya. Beras, minyak, bayar listrik ya bu ya. Nah kemudian bayar uang sekolah tadi ya bu ya, itu pengeluaran dan lain sebagainya ya bu ya. Oke. Nah jadi bu ini dia. Intinya menghitung pendapatan dan pengeluaran selama sebulan sehingga kita dapat mengetahui di mana letak kesalahan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Ini kalau misalkan tadi ibu yang penghasilannya sebulan ya kan bu. Jadi kalau kita sudah menghitung ataupun ibu juga bisa ya kan, dengan meskipun penghasilannya harian tapi bisa menghitung selama sebulan. Nah atau yang mau harian bisa harian misalkan yang bulanan kita contoh ibu kan
aku selama sebulan dapat uang sekian ya kan Bu. Begitu pengeluaranku selama sebulan kan kita tahu yang dibelanjai Bu ya. Misalkan Ibu sekali belanja Ibu catat di rumah. Minggu pertama, kan misalkan ini mingguan ya Bu ya. Hari pertama belanja kayak Ibu hari pertama belanja kan Bu. Nanti kemudian Bu minggu kedua belanja, minggu ketiga belanja dan minggu keempat belanja. Kemudian kita total ya kan Bu. Nah pasti nanti kita akan menemukan ya Bu ya, pasti menemukan. Oh, baru nampak kita di situ. Mana besar pemasukan sama pengeluaran. Kalau besar pengeluaran berarti ada hal-hal yang harus kita kurangin ya Bu ya. Mungkin di situ bisa kita campur. Kalau mungkin ada keinginan-keinginan juga yang kita beli, betul nggak Bu? Kalau kita makan nasi itu kebutuhan ya Bu ya. Makan bakso kebutuhan apa keinginan? Nah, keinginan ya kan Bu. Nah, itu dia di situ yang bisa menyebabkan kadang permasalahan. Oke, next. Nah, untuk yang kedua yaitu menyusun anggaran. Nah, Ibu pasti sudah buat menyusun anggaran ya Bu ya. Nah, ada yang dia luar kepala, dalam kepala apa luar kepala Bu? Dalam kepala ya Bu ya. Dikasih sama suami 50.000 ya Bu ya. Pasti Ibu susun ya Bu ya. Tapi tidak ditulis ya Bu ya, dalam pikiran saja. Oh cukup lah nih beli ini ya kan. Nah, satu contoh, Ibu nih di rumah kan pasti lihat dulu apa yang kurang ya Bu ya. Kebiasaan ini ya, kebiasaan yang tidak baik terkadang yang nggak kita beli, yang dibawa, yang dibeli, yang nggak dibeli ya Bu ya. Betul nggak Bu? Kenapa seperti Kadang itu? kalau kepakan mau beli yang dituju, rupanya tahu yang ini gitu. Malah yang tadi yang dituju nggak dibeli, Ya. lain pula yang dibeli ya Bu ya. Nah itu luar biasanya kita Bu. Tepuk tangan dulu kita semua Bu. Dari sinilah kita mau berusaha untuk mengatur bagaimana mengelola keuangan tadi. Nah itu deh. Kemudian cara menyusun anggarannya itu yaitu harus membedakan mana antara kebutuhan dengan keinginan. Betul ya Bu ya? Mana kebutuhan, mana keinginan. Nah ini Bu, kita buat ini boleh Ibu, ini bukan hanya untuk orang yang berpenghasilan sebulan saja atau seminggu atau sehari. Mau kita harus buat menyusun anggaran. Karena Bu, seorang suami kalau gajinya pun 10 juta, betul ya Bu ya? Kalau istrinya nggak bisa mengelola uang ya Bu ya, habis juga, betul kan Bu? Ya kan? Bahkan nanti malah bisa utang. Nah ini yang suaminya gajinya sedikit tapi kok malah bisa nabung. Berarti kan tanda tanya ya Bu ya. Ada apa itu? Berarti ada yang masalah dalam pengelola keuangan. Nah itu dia. Nah kemudian kebutuhan harus dipenuhi, keinginan bisa ditunda. Betul ya Bu ya? Nah kalau kita mau beli baju di pekan, bisa nggak ditunda? Bisa, ya Bu. Nah tapi kalau kita mau beli cabai, bisa nggak ditunda? Nggak bisa, besok nggak nyayur ya Bu ya. Nah kalau nyayur rasanya beda Bu ya. Betul ya Bu ya? Oke dia. Next Bu. Nah ini dia. Nah ini yang menjadi kebutuhan. Apa aja nih Bu? Kebutuhan apa aja? Listrik, perlengkapan mandi ya Bu ya. Itu kebutuhan nggak Bu? Nah, sekolah, uang sekolah, apa lagi Bu? Kebutuhan pokok sehari-hari. Sembako ya, sayur mayur tadi Bu ya. Terus minyak kereta ya Bu ya. Kalau yang mungkin kerja kereta ya Bu ya. Nah sekarang keinginan, di sini ada gambar keinginan tas baru. Ini keinginan apa kebutuhan Bu? Keinginan. Nah keinginan kereta Bu. Nah, kalau ada kereta, nah keinginan ya Bu ya. Tapi kalau nggak punya kereta bisa jadi kebutuhan. Rokok keinginan bukan Bu? Keinginan Belum tentu Bu. Kalau tanya bapak-bapaknya kebutuhan Bu. Kalau ditanya bapak-bapaknya kebutuhan ya kan. Kalau ditanya mamanya pasti keinginan ya kan Bu. Apa lagi di sini? Iya, tas baru dan sebagainya. Nah, jadi kita harus sudah bisa memposkan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, kalau tadi ibu kan tadi sudah bisa memenuhi kebutuhan sehingga bisa memberi uang jajan sama anak lebih kan Bu. Misalkan mau jajan di rumah ya kan. Nah, itu cara yang cerdas itu Bu. Luar biasa Ibu. Next. Dan yang terakhir Bu, mengendalikan anggaran. Nah, jadi kita harus mengendalikan. Tadi Ibu pertama tadi apa tadi? Mengetahui, kemudian menyusun. Setelah menyusun, kita mengendalikan, ya kan Bu? Kita kendalikan anggaran tadi. Nah, dia. Jadi ada dua cara juga Bu untuk mengendalikan pengeluaran, yaitu apa? Satu, sistem amplop. Nah, ini bisa kita pakai nih Bu ya. Sistem amplop tapi dianjurkan untuk yang penghasilan per bulan. Nah, itu dia. Bagaimana caranya sistem amplop? Yaitu Ibu memproposkan, ini amplop ini misalkan ada 10 macam. Amplop satu untuk amplop listrik, nah ya Bu ya. Amplop sekolah, uang sekolah ya Bu ya. Apalagi amplop pokoknya tergantung ya Bu ya. Nah, Ibu amplopkan. Nah setelah nanti gaji suami sudah Ibu poskan.
ya untuk amplop ini uang listrik udah aman ya Bu ya. Istri saya kadang itu Bu, taruh kertas tuh kan Bu. Jadi kalau uang nggak cukup ya diatur dong. Nah, oke Bu ya. Dan yang kedua, cara yang kedua adalah sistem catatan harian kayak Ibu. Istrinya bekerja, ya kan Bu, ya Bu ya, untuk membantu suami ada kan Bu, nah, kayak kakak Ibu juga kan, nah seperti itu. Nah tapi memang sebenarnya yang pertama kita harus mengatur keuangan, supaya apa? Supaya ketika kita bekerja nggak sia-sia Bu, bisa untuk mengumpulkan uang. Nah memang sebenarnya kalau untuk memberikan nafkah dalam Islam juga adalah kewajiban seorang suami ya Bu ya. Tapi dalam mengelola keuangan itu adalah tanggung jawab kita. Dan terakhir Bu, ini yaitu, nah ini Bu, pengelolaan keuangan yang baik akan menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan. Betul ya Bu ya? Kalau kita tidak bisa mengelola uang dengan baik, pasti bisa menyeimbangkan mana pendapatan, mana pengeluaran. Dan kemudian sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Dan mengendalikan pengeluaran harus dilakukan seluruh anggota keluarga. Nah jadi Bu, mengendalikan ini Bu, mengendalikan uang ini bukan hanya ibu aja, seharusnya bapak pun harus bisa. Ketika dikasih uang 50.000 untuk uang jalan harus cukup. Kalau nggak cukup minta lagi, terganggu uang ibu, betul nggak Bu? Iya. Atau anak juga. Nah artinya apa? Kita harus mendidik juga tadi yang di materi pertama, ya kan Bu? Mendidik anak, ini uang jajanmu harus cukup. Jangan minta lagi di rumah karena uang mama pas-pasan untuk belanja bulanan. Kalau besok ini lagi besok kurangi gitu. Iya kan Bu? Ya. Iya. Jadi memang kita harus kerjasama sebenarnya Bu, betul ya? Yang mengendalikan uang tuh bukan hanya ibu sebenarnya, tapi semua anak juga harus mengendalikan, suami juga harus mengendalikan supaya apa? Dia tanggung jawab. Nah, hari ini dia diberi sekian, ya inilah yang harus dia habiskan. Nggak boleh minta terus. Kalau kita manjakan, akhirnya kebiasaan. Nah, betul nggak Bu? Nah, jadi itu yang harus kita, ini juga perlu kita lakukan juga untuk anak kita. Nah, jadi setelah uang itu bisa dikendalikan, pengeluaran harus dilakukan semua anggota keluarga, pasti insya Allah tujuan bersama dapat tercapai. Betul ya Bu ya? Nah, jadi ini sebagai diskusi kita. Jadi untuk mengendalikan uang jangan kita aja, tapi juga semua dalam kita tentang pengelolaan keuangan keluarga. Nah jadi sekali lagi untuk saran kepada ibu sekalian agar mengendalikan uang ini bukan hanya kita, tapi seluruh keluarga. Mudah-mudahan Bu dengan kita dia Bu ya diskusi kita yang singkat ini, mudah-mudahan untuk kedepannya ibu semua anaknya bisa mandiri dan bisa menabung. Ini nanti banyak lagi Bu sebenarnya materi kita menabung dan lain sebagainya Bu ya. Nah, jadi sehingga kita tidak terlilit utang.